Oke, halo semuanya. Anggap aja saya mentor investasi Anda hari ini ya. Kita akan coba lakukan semacam pemeriksaan kesehatan atau health check-up ke sebuah perusahaan hanya dengan melihat laporan keuangannya. Ini adalah skill yang wajib banget dimiliki setiap investor dan saya akan pandu Anda langkah demi langkah. Pernah nggak sih buka laporan keuangan, terus rasanya kayak, duh, ini bahasa apa ya? Penuh angka, istilah aneh, bikin pusing. Kalau pernah, tenang aja, Anda nggak sendirian. Tapi janji, dalam beberapa menit ke depan, kita akan terjemahin semua kerumitan itu jadi wawasan yang simple dan bisa langsung dipakai. Yuk, kita bedah bareng-barang. Nah, setiap hal check up kan butuh pasien ya. Pasien kita kali ini adalah sebuah perusahaan publik yang sahamnya bisa kita beli di bursa. Kita akan lihat dari dekat gimana sih kondisi keuangan mereka, berdasarkan laporan tahunan terbaru yang mereka rilis. Perusahaan yang akan kita bedah bareng adalah PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Nah, di pasar saham, dia lebih dikenal dengan kode DGIK. Penting banget buat tahu nama dan kodenya, karena ini ibarat KTP mereka di dunia investasi. Jadi, DGIK ini kerjanya apa sih? Mereka ini pemain di sektor infrastruktur, lebih spesifiknya lagi di konstruksi berat dan teknik sipil. Mereka juga punya anak usaha yang bergerak di pengadaan listrik sama perdagangan dan jasa. Kenapa kita perlu tahu ini? Soalnya ini ngasih kita konteks pas nanti kita lihat angka-angka keuangannya. Oke, tes pertama kita mulai. Kita mau cek tanda-tanda vitalnya dulu. Anggap aja ini kayak kita lagi ukur denyut nadi atau tekanan darah. Nah, di perusahaan, ini namanya laporan laba rugi. Laporan ini ngasih tahu kita, dalam setahun kemarin, perusahaan ini sukses nggak sih jualan produk atau jasanya? Untung atau enggak? Dan inilah angka pertama yang kita lihat. Total penjualan dan pendapatan DGIK di tahun 2025 itu tembus 861 miliar rupiah. Wow, ini angka paling atas atau biasa disebut top line yang nunjukin seberapa besar duit yang masuk ke perusahaan sebelum dipotong biaya-biaya. Nah, yang bikin lebih menarik itu bukan cuma angkanya, tapi pertumbuhannya. Coba deh kita bandingin sama tahun sebelumnya. Pendapatan mereka itu naik pesat loh dari 644 miliar di 2024. Ini sinyal positif pertama yang sangat jelas. Artinya, bisnis mereka lagi laku, lagi berkembang. Pendapatan gede itu keren, tapi jangan berhenti di situ. Sebagai investor yang cerdas, kita harus tanya lebih dalam. Setelah bayar ini itu, biaya bahan baku, gaji karyawan, pajak, sebenarnya berapa sih duit yang benar-benar nyangkut di kantong perusahaan? Nah, itulah yang namanya laba bersih. Dan ini dia jawabannya. Di tahun 2025, DGIK berhasil mengantongi laba bersih sebesar 54,2 miliar rupiah. Ini adalah bottom line-nya, angka paling bawah di laporan laba rugi. Angka ini bukti kalau perusahaan bukan cuma jago jualan, tapi juga efisien dan bisa menghasilkan keuntungan. Sekarang kita masuk ke salah satu metrik favoritnya para investor, laba per saham atau EPS. Gini dah gampangnya. Bayangin total laba 54,2 miliar tadi, kita potong-potong jadi kue kecil. Lalu kita bagiin rata ke setiap lembar saham yang ada. Nah, satu potongan kue itu nilainya berapa? Itulah EPS. Ini penting banget karena ngukur untung dari kacamata kita, para pemegang saham. Untuk DGIK, nilai EPS-nya di tahun 2025 adalah 10,55. Artinya apa? Simpelnya, untuk setiap satu lembar saham DGIK yang kita punya, secara teori, perusahaan ini berhasil mencetak untung sebesar Rp10,55. Ini salah satu tanda vital terpenting yang menunjukkan kesehatan sebuah emiten. Oke, tes pertama lolos, tanda-tanda vitalnya kelihatan bagus. Sekarang kita lanjut ke tes kedua, kita mau lihat postur tubuh dan kekuatannya lewat laporan posisi keuangan, atau yang sering disebut neraca. Kalau tadi laba rugi itu cerita setahun, neraca ini ibarat foto kondisi keuangan perusahaan di satu waktu tertentu, apa aja hartanya dan apa aja utangnya. Di neraca itu ada dua sisi, kayak timbangan yang harus seimbang. Di satu sisi ada aset. Ini semua harta yang dimiliki perusahaan. Nilainya 1,49 triliun rupiah. Di sisi lain, ada liabilitas, alias utang, sebesar 763 miliar rupiah. Nah, selisih antara harta dan utang inilah yang namanya ekuitas, atau gampangnya kekayaan bersih perusahaan yang jadi hak para pemegang saham. Soal utang, kita perlu kepo sedikit lebih dalam.
Coba perhatikan deh, dari total utang 763 miliar itu, mayoritas, yaitu 707 miliar rupiah, adalah utang jangka pendek. Artinya, utang ini harus lunas dalam waktu kurang dari setahun. Kenapa ini perlu kita sorot? Karena utang jangka pendek yang besar itu menuntut perusahaan buat punya uang kas yang siaga. Ini bisa jadi risiko kalau tiba-tiba pemasukan mereka terganggu. Oke, semua tes udah kita lalui. Kita udah cek tanda vitalnya, udah ronsen struktur tubuhnya juga. Sekarang waktunya kita, sebagai dokter investor, untuk menyatukan semua temuan ini dan membuat sebuah diagnosis akhir dari hasil lab yang ada. Jadi, gimana diagnosis akhir kita? Sisi positifnya jelas banget ya. Pendapatan tumbuh kencang, dan yang paling penting, perusahaannya profitable. Bisa menghasilkan laba 54,2 miliar. Tapi ada satu catatan peringatan atau lampu kuning. Mayoritas utangnya itu jangka pendek. Ini mirip kayak orang yang sehat dan gajinya gede, tapi punya banyak tagihan kartu kredit yang jatuh tempo bulan depan. Artinya, dia harus pinter banget ngatur arus kasnya biar nggak kelabakan. Tugas saya sebagai mentor di sini adalah menunjukkan cara membacanya, cara menganalisisnya. Kita lihat ada kekuatan, tapi kita juga lihat ada area yang perlu diwaspadai. Nah, sekarang keputusan ada di tangan Anda. Informasi ini adalah alat bantu. Pertanyaan akhirnya selalu kembali ke diri kita masing-masing sebagai investor, apakah profil kesehatan seperti ini, dengan segala plus dan minusnya, cocok untuk masuk ke dalam portofolio Anda?